membantu klien kita, seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suami. Udah 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Sekali lagi kalau 3 bulan ini seorang istri nggak dinafkahin, lahir dan batin itu seharusnya seorang istri itu berhak untuk menggugat cerai. Cuman masalahnya dia mau menggugat cerai atau tidak. Itu kalau dia masih sayang sama suaminya ya sudah. Masih sayang lah, pasti kan dia mau nyari. Betul, berarti dia masih sayang, masih penasaran dan pengen ketemu sama suaminya. Oke, saat ini kita akan menuju ke rumahnya. Iya. Kita ketemu di rumahnya dan ngobrol di sana. Nah, pas sampai rumahnya, sebuah kontrakan sangat sederhana. Kita jalan menuju kontrakan rumahnya, tiba-tiba Udah, nggak bisa. Pokoknya motor ini saya bawa. Ya, oke. Nah, itu tuh, di ujung. di ujung. Udah, nggak bisa. Pokoknya motor ini saya bawa. Ya, oke. Ini bukan. Apa? Bapak ngapain? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak, nggak bisa. Kami ada surat, Pak. Surat apa? Ya. Fidusia? Nggak bisa. Enggak, Bapak ada Ini surat sudah fidusia nunggak 3 nggak? bulan, nggak bayar. Bapak ada surat fidusia nggak? Ada. Mana? Bang, apa-apa? Udah, jangan pegang-pegang. Bukan, ini bukan surat fidusia, Bang, Pak. Ini apa-apa? surat penagihan. Iya. Bapak nggak berhak ini, Pak. Pak, ini sudah tidak. Iya, tiga saya bulan nggak tahu. bayar, Pak. Saya tahu. Iya. Tapi Bapak harus punya surat fidusia dari kehakiman. Oh, nggak bisa, Nggak Pak. bisa, Pak. Loh, ini nggak boleh, Bapak saya laporkan loh. Ini kamera semua ngeliat loh. Silakan, Bapak. Iya, ini yang laporan. Berarti Bapak nggak bisa nahan. Saya teriak maling ini loh. Silakan. Saya teriak maling loh ya. Silakan. Bener loh ya? Iya. Ya, nggak Pokoknya bisa, motor Pak. ini saya bawa. Oh, nggak bisa. Secara hukum Bapak nggak Pak, kuat. saya kasih waktu, Pak. Benar, Bulan Bapak. lagi, Pak. Pak. Nggak bisa, Pak. Daripada Bapak Maaf, Pak. nanti. Saya tugas. Ya, ini Ya. cuma surat perintah mengambil, bukan surat fidusia. Ini mana? Pak, Bapak ini salah loh, saya kasih tahu loh ya. Ini saya kasih tahu loh. Pak, Saya sama dia 3 bulan saya nggak nggak mau bayar. cari ribut, saya nggak mau cari ribut. Saya nggak mau cari ribut. Bapak salah. Tungguin. Bawa surat fidusia dari pengadilan, baru Bapak benar. Jangan cuma main preman. Di mana-mana pihak leasing sudah pasti tahu kalau Anda mau menarik motor, ya Anda minimal punya izin dari pengadilan. Kalau ada surat fidusianya berarti Anda berhak untuk mengambil motor itu. Tapi kalau tidak ada, cara hukum tidak kuat. Ini motornya Mbak, betul? Itu motor saya. Memang sudah 3 bulan nggak bayar karena memang suami saya nggak ada. Tapi saya minta tempo 1 bulan lagi. Tapi nggak dikasih tadi sama Mas yang tadi. Iya, dia pasti akan minta nanti proses ke pengadilan, Mbak. Ya mau nggak mau kalau Mbak nggak bayar pasti akan diambil. Iya. Iya. Mbak juga harus siap-siap. Jadi ini gimana Mbak mau kan kita kan datang ke sini mau bantuin Mbak. Iya. Iya. Untuk mencari suaminya katanya. Iya. Ya ini dengan kondisi seperti ini apakah Mbak mau besok aja atau gimana? Kalau bisa sekarang aja, Kak. Saya pengen buru-buru nemuin suami saya. Ini keadaan Mbak kayak gini sekarang nggak apa-apa ini? Apa? Langsung aja, Mas. Langsung. Yakin Mbak nggak apa-apa bisa? Ini kita mau nyari kemana? Ke Grogol, ke rumah Pak Farid. Sama Pak Farid. Sama siapa itu? Pak Farid itu paman dari suami saya. Dia datang waktu pas saya nikah. Dan dia menjadi saksi waktu kita nikah. Ya udah nanti kita di mobil sambil ngobrol ya semuanya jelasin sama kita ya. Iya, Kak. Ya udah, yuk. Aku ambil tas dulu. Ya, coba ambil tasnya. Aku ambil tas dulu ya. Nah Mbak Sari ini buru-buru dia bilang yuk Mas kita melanjutkan pencarian. Langsung aja kita ke rumahnya Pak Farid di Grogol. Ya udah kita ajak dia masuk ke mobil, kita menuju ke Grogol sambil dia cerita semuanya. Kalian menikah berarti keinginan sendiri ya? Iya, memang keinginan sendiri. Orang tua datang? Orang tua saya kebetulan memang udah nggak ada, udah meninggal orang tua saya 5 tahun yang lalu. Udah meninggal? Dua-duanya juga meninggal. dua-duanya. Saudara Saya emang nggak ada saudara? Nggak ada. Sama Adik? sekali? Nggak ada Adik, juga. kakak? Saya di Jakarta memang hidup sendiri. Saya sebatang kara, makanya saya pengen banget mencari suami saya. Saya nggak tahu 3 bulan saya banting tulang. Saya harus cari utangan buat menghidupi
biaya sehari-hari saya. Emang Mbak Saya nggak kerja? hutang sana sini. Enggak, semenjak saya menikah, saya memang mutusin, suami saya juga mutusin untuk resign. Gue nanya dong, Mbak udah coba tanya ke teman-temannya. Teman-temannya bilang, sudah mas, tapi nggak ada yang tahu. Mbak sudah nanya ke keluarganya. Sudah mas, keluarganya di kampung di Semarang, saya sudah tanya, nggak ada yang tahu. Jadi biasanya orang kalau pergi nggak ada kabar sama sekali, sebelumnya itu ada perubahan. Nah kalau suami kamu sendiri ada perubahan yang aneh nggak? Ada, emang seminggu sebelum dia pergi itu dia memang gelagatnya aneh. Yang saya rasain tuh aneh banget. Dia marah-marah. Terus kayaknya gimana ya, setiap saya nanya sedikit dia tuh kesel, marah sama saya. Padahal saya nggak tahu salah saya di mana. Itu terakhir sebelum dia pergi kayaknya memang saya merasa gelagat suami saya memang rada aneh. Kamu kalau sama suami kamu suka ini nggak kayak buka-buka dompet atau apa? Enggak sih, saya nggak pernah. Atau HP? Enggak juga, nggak pernah buka-buka HP-nya dia. Atau mungkin ada seseorang yang mungkin waktu itu nyariin suami kamu di rumah kamu atau di mana? Enggak sih, nggak pernah ada juga yang nyariin ke rumah. Nggak ada ya? Atau mungkin ada tetangga kamu, teman kamu yang lihat suami kamu sama siapa gitu? Enggak, karena saya ngerasa memang suami saya tuh sayang banget sama saya, cinta banget. Jadi saya nggak kepikiran kalau suami saya bakal macem-macem atau mungkin aneh-aneh di luar. Cuman saya nggak tahu nih alasan apa yang nyebabin suami saya kok bisa pergi udah 3 bulan nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Saya berusaha cari informasi ke teman-temannya, tapi emang nggak pernah ada yang tahu di mana suami saya. Emang terakhir dia ngabarinnya dia kemana katanya? Enggak, dia nggak bilang, jadi dia langsung pergi gitu aja. Saya pernah nyari ke rumah temannya, cuma memang nggak ada yang tahu kontaknya dia. Sampailah kita di sebuah rumah di daerah Grogol di situ. Nah, pas kita datang ke sana ada seorang ibu-ibu lagi jemur pakaian. Sari bilang itu adalah istrinya Pak Farid. Misi Bu. Waalaikumsalam. Iya, ini Sari ya? Iya. Bu, ada. Pak Faridnya lagi nggak ada. Mana ya, Bu? Saya kan udah lama cerai sama Pak Farid semenjak tinggal di Jakarta. Iya Ibu, jadi gini, ini kita datang ke sini tuh sebenarnya mau minta tolong Ibu. Ya kita mau nanya tentang suaminya Mbak Sari, namanya siapa suaminya? Mas Agus. Mas Agus. Ya Mas Agus ini udah 3 bulan nggak ada kabar Ibu. Ya ini kan Pak Farid kan masih saudara kan Ibu ya? Saudara? Bukan Mas. Bukan Saudara. Dia kan saksi nikah waktu saya nikah, Bu. Pamannya kan? Iya, Pamannya kan? pamannya. Oh bukan. Loh, ini Pak Farid yang mana sih Bu? Ini Beda ya Pak Farid? Ini ya? datang nikahan kemarin Pak kan? Farid kan yang temennya Pak Agus sama Pak Dodi kan? Iya, Pak Dodi yang di Purwakarta itu kan. Iya, dulu sering kesini sih, tapi sekarang udah nggak pernah. Cuman temenan semua itu. Hah? Bukan saudara. Loh, Berarti bukan paman dari suami saya, Bu. bukan. Setahu saya bukan. Terus kenapa mau jadi saksi nikah saya, Bu? Itu disuruh Pak Agus. Disuruh. Tapi bener ngakunya jadi saksi nikah. Maksudnya jadi saudara. Bener. Pak Farah jadi saksi nikah waktu saya nikah sama Mas Agus. Kok kamu bisa nggak tahu gitu sih? Karena suami saya bilang itu pamannya, adik dari bapaknya. Pamannya, Bu. Kan Ibu juga datang waktu saya nikah sama Mas Agus. Iya sih saya datang, tapi sebenarnya bukan saudara. iya Ibu kan berarti udah cerai, udah pisah. Iya. Ini rumah berarti Ibu yang nempatin. Iya. Terus Pak Faridnya Pak Farid tinggal di mana? kan udah cerai lama, saya nggak tahu Mas. Oh nggak ngasih tahu pindah di mana? Nggak tahu. Ibu nggak tahu alamatnya Pak Farid. Nggak tahu. Kalau Pak Dodi, Bu, Pak Dodi yang di Purwakarta. Purwakarta itu, Iya. setahu saya tuh sudah pindah di Sawangan Depok, Mbak. Nah, Ibu pernah datang ke rumahnya Pak Dodi Iya, di Sawangan Depok. iya. Waktu itu Ibu kesana ngapain? Nganter pindahan, Mas. Oh, nemenin. Ah, iya. Berarti Ibu datang ke sana waktu pindahan. Iya. Masih ingat alamat rumahnya Ibu? Masih. Masih di komplek perumahan Sawangan Depok itu? Iya.
Kayaknya rumahnya warna pink gitu ya dulu ya. Nomor berapa Ibu? Nomor 6. Nomor 6. Nomornya mungkin lupa, bloknya lupa, cuman pasti tahu ya daerah situ Ibu ya. Pak Dodi ya Bu ya? Iya, betul. Yang kontraktor di Purwakarta itu betul? Iya betul. Iya, iya. Oke. Iya. Ini Pak Farid nggak pernah kesini lagi Bu? Udah enggak. Udah nggak ya? Ibu juga udah nggak komunikasi lagi sama Pak Farid. Udah enggak ya. Kalau Pak Dodi sama Pak Agus. Atau mungkin Mas Agus pernah main ke sini itu Bu selama 3 bulan terakhir ini. Sudah enggak ada, Mbak. enggak ya? Oke. Iya. Sudah kalau begitu ya. Ya udah. Ya Bu, makasih banyak atas Makasih waktunya. Ibu. Ya. Jadi ternyata Pak Dodi, Pak Farid, dan Pak Agus Mulyana ini adalah teman dekat mereka. Mereka semuanya kontraktor. Dapat informasi tempat tinggalnya Pak Dodi di daerah Sawangan Depok. Kita langsung menuju ke sana. Oke, coba itu ini nomor berapa ini? Sampai di daerah Sawangan Depok, rumahnya gede sekali. Kita panggil-panggil nggak ada yang nyaut. Nah pas kebetulan sehari ini buka pintunya, nggak dikunci pintunya. Loh ini pintunya nggak ditutup nih? Pintunya nggak dikunci? Pas diintip pagar rumahnya, sehari ngelihat ada sosok laki-laki yang lagi sendiri di situ. Kita buka pagar rumahnya, kita masuk ke dalam rumahnya dan kita sapa. Dia malah marah-marah di situ. Pak, Pak. gak lama kemudian keluar seorang wanita di situ berusaha untuk menyadarkan laki yang stres tadi. Laki yang stres tadi dibawa masuk ke dalam rumahnya dan perempuan itu minta maaf sama kita semuanya. Oh itu suami Ibu. Ibu kenal dulu Ibu. Iya, saya Mandela Ibu. Ini Feli. Dari mana? Ya kita dari Antv Ibu. Iya. Ini main Pak Dodi. Pak Dodi yang kontraktor itu. Iya. Ya maaf ini dengan siapa ya? Saya istrinya Pak Dodi. Yang tadi Pak Dodi. Iya. Loh, bukannya Pak? Ada apa ya, Mbak? Enggak, ini bukannya Pak Dodi temannya Pak Agus. Waktu gue tanya sama istrinya, Ibu kenal nggak sama Pak Agus Mulyana? Kita tunjukin fotonya dan dia bilang, oh ini dulu sama suami saya Mas. Pak Agus Mulyana. Yang kontraktor itu loh Mbak. Coba tunjukin deh, ini bukannya mereka berteman Ibu? Yang ini nih Bu fotonya. Ibu kenal sama Pak Oh iya, Agus Mbak, ini? ini Agus Mulyana, teman Iya. suami saya. Iya, Ibu kenal Bu? Iya. Pernah ketemu di mana Ibu? Dulu dia lagi saya di Purwakarta, sering ke sana. Oh, Tapi udah lama nggak ketemu. udah lama nggak ketemu. Bu? Iya, usaha baru. Jadi gini Bu, ini istrinya Oh iya. Mbak Sari ya. Jadi Mas Agus ini udah nggak pulang 3 bulan Bu. Kenapa? Ini Mas. Mbak. Gak ada alasan apa-apa Bu. Pokoknya dia udah 3 bulan ninggalin, gak ada alasan yang jelas. Tiba-tiba ninggalin saya. Istrinya Pak Dodi ini kita bujuk, kita jelasin bahwa kita di sini pengen mencari Pak Agus Mulyana. Mungkin Ibu tahu di mana Pak Agus Mulyana? Ini istrinya Ibu. Istrinya sudah 3 bulan ini nggak dikasih nafkah. 3 bulan ini ditinggal begitu saja. Beban hidupnya banyak, istrinya ini Ibu kasihan. Ibu mungkin tahu di mana keberadaan Pak Agus Mulyana ini. Sebelum suami saya sakit sih, suami saya pernah bercerita kalau Pak Agus dan suami saya suka ngambil barang di material yang di Kebayoran Baru sana. Di Material sekitar- Kebayoran Baru. Iya, langganannya itu. Oh, langgan di sana. Jadi proyek-proyeknya ambil material di sana, Pak? Iya, benar. Itu berapa lama Ibu? Maksudnya berapa bulan yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oh, 3 udah tahun lama yang juga lalu. ya. Berarti udah lama juga ya. Disitulah istrinya Pak Dodi ini mungkin rasa iba. Akhirnya dia ngasih tahu toko material di daerah Gandaria. Coba aja tanya ke sana, Mas. Materialnya di mana sih? Kebayoran mana? Kebayoran Ibu? Barunya Kan di mana? banyak sekali. Ke pasar. Dekat pasar. Iya, dekat pasar.
Iya, nama materialnya apa Ibu? Kalau nggak salah namanya toko material berkah. 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 Ya, ya. Ibu? Maaf ya Mbak ya. Oh, Iya, iya. iya, iya. Maaf ya. Iya, iya, makasih Bu ya. Iya, iya, iya. Dapat informasi dari istrinya Pak Dodik, toko material di daerah Gandaria yang katanya dulu Pak Dodik maupun Pak Agus sering ngambil material di sana. Kita menuju ke sana, tim kita suruh cross check. Nah, baru keesokan harinya tim ini baru menemukan toko material di dekat pasar di daerah Gandaria. Oh, yang ini ya, Iya. iya. Kenal Pak? Bapak kenal Ya, Pak? beliau ini bukan kontraktor, bukan supplier. Tapi beliau ini adalah pemilik toko material ini 5 tahun yang lalu. Kaget dong Mbak Sari. Bayangkan suaminya ternyata punya toko material sebesar itu. Tapi sekarang sudah dijual ke saya. Hah? Suami saya pernah punya toko material sebesar ini, Pak. Iya, iya, iya. Saya beli dari beliau 5 tahun yang lalu Pak? 5 tahun yang lalu. Tapi suami saya nggak pernah cerita apa-apa. Kalau 5 tahun yang lalu berarti belum nikah sama Belum nikah kamu. sama saya. Nah terus kenapa toko materialnya dijual Pak? Ya nggak tahu, katanya dia mau pindah usaha Mas. Ya Bapak kenapa dijual Pak? Ya saya nggak tahu, yang jelas ada apa namanya iklan penjualan, lalu saya beli, saya tertarik, saya beli, saya bayar. Oh gitu. Iya. Bukan karena kayak butuh uang gitu, bukannya Pak? Bukan jual cepat. Oh, enggak. Wajar, harganya wajar. Harganya wajar aja ya. Sekarang Pak Agusnya kemana Pak kalau Bapak tahu Pak? Begini ya, Dek. Kalau boleh saya tahu ini ada perlu apa ya? Kelihatannya pribadi banget ini. Iya, jadi ini istrinya Pak. Udah lama, ya hampir kurang 3 bulan lah. Pak Agus ini nggak ada kabar. Oh gitu. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Informasi gitu Pak. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Ya saya sebetulnya sudah lama juga lost kontak dengan beliau ya. Cuma yang saya dengar dia tuh punya laundry di seberang jalan sana. Kalau 5 tahun yang lalu dia punya material, berarti ekonominya sukses, betul kata Feli. Mungkin 5 tahun yang lalu itu kan sebelum nikah sama saya. Kalau saya kan nikah baru 6 bulan yang lalu sama Mas Agus. Waktu kamu nikah sama Mas Agus, dia profesinya apa? Kontraktor? Kontraktor, dia bilangnya, cuman dia nggak pernah cerita di mananya tuh nggak pernah. Rumahnya? Nggak pernah cerita juga. Mas Agus kan bilangnya nggak punya keluarga, orang tuanya sudah meninggal, keluarganya pun kebanyakan di Semarang. Nah, Semarang kamu belum pernah ke Semarang? Belum pernah. Diajak pun sama dia nggak pernah. Pernah ngajak, tapi memang belum sempat ke sana. Nah, ini laundrynya nih. Ayo. Oke, yuk kita turun dulu yuk. Istrinya Pak Agus. Iya, ini istrinya. Iya, saya istrinya Mbak. Ini Pak Agus ini kan? Coba tunjukin Mbak. Pak Agus ini kan? Iya betul. Ini suami saya. Dipanggillah ibunya. Ini saya nggak tahu nih ibu apa ini. Apakah ibu pengelola tempat usaha itu atau ibunya yang punya rumah? Nggak, Ada suami saya. ada. Nanti saya panggilin ibunya ya. Iya, iya. Ibunya maksudnya. Ya mungkin manajer di sini kali. Pas dia keluar, dia ngeliat Sari di depannya, langsung marah, langsung dimaki-maki Sari di sini. Mana yang nama istrinya si Agus? Saya istrinya Mas Agus. Oh kamu jadinya. Aku yang mengerti biar aku yang mengerti Mana yang nama istrinya si Agus? Saya istrinya Mas Agus. Oh kamu jadinya. Ya si Agus yang baru, yang merusak rumah tangga saya. Asal kamu tahu ya, si Agus udah lama saya usir dari sini. Si
Jadi ternyata perempuan itu adalah istrinya Pak Agus Mulyana. Dia juga istrinya. Dia istri sahnya. Coba. Saya istri sahnya Agus. Tapi saya juga istrinya Mas Agus, Mbak. Saya udah 6 bulan nikah sama Mas Agus. Saya nggak tahu. Kamu mau istri sahnya, mau enggak? Kamu udah rusak rumah tangga saya. Kamu udah guna suami saya. Jadi guna-guna? Iya. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah guna-guna. Maaf Mbak, ini nikahnya kapan? Saya udah nikah 10 tahun yang lalu. Sari diserang habis-habisan sampai dia nangis, dia nggak berdaya, didorong sampai dia jatuh. Coba. Ibu! Ibu kamu salah. Marah membabi buta, semua kamera sunutup, dorong, semuanya nggak boleh ada di sekitar usaha dia. Aku udah ngancam keluarga saya. Udah, Kamu ibu. pergi Ya, sama ya, dia, ya, ibu. Kamu gak bakalan dapat harta warisan dari sini. Iya, ibu Saya udah nggak maaf. pernah guna-guna. Saya nggak pernah guna-guna Mas Agus. Saya udah pergi. Kal, Bu, bagus. ya udah cukup Udah, dong. oh, Saya udah ibu, pergi eh, kamu ibu, sana. ibu, ya. Pergi. Ibu, Sana ibu, pergi. ibu, Pergi. udah, ibu istighfar, bu, istighfar. Ibu istighfar, bu. Udah, Ibu. Bu istighfar, ibu, dia nggak salah apa-apa loh, ibu. Ibu dia nggak tahu selama ini kalau Mas Agus sudah nikah, dia. Dia udah merusak rumah tangga saya. Ibu udah, Kamu ibu, pergi. ibu. Yuk, Pak, kita jalan, Pak. Dapat alamatnya Pak Roni. Kita menuju ke sana. Tim coba survei, coba cek lokasi, coba cek RT RW-nya, coba cek kelurahannya. Ternyata benar semua. Terima kasih, Pak. Si Mas. Iya. Santai aja Mas, nggak apa-apa. Halo. Dengan Pak Roni? Iya. 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 Kita dari Antv, Pak. Begitu sampai rumahnya Pak Roni, ngelihat kita bawa kamera di Antv, dia kaget. Awalnya dia defend. Dia nggak mau jujur di situ. Nah, pas kita jelasin bahwa ini ada seorang istri yang pengen mencari penjelasan dan pengen ketemu sama suaminya. Masa Bapak nggak mau bantu sih? Ya, waduh kalau masalah Pak Agus sih saya kurang tahu banyak ya Mas. Enggak, di situ itu istrinya, Bu Ros itu. Itu benar istrinya? Ros sih, iya benar istrinya. Istrinya. Istri sahnya. Kan saya pernah kerja di Pak Agus, Mbak. Pernah kerja di Pak Agus jadi supirnya. Ya sama Bu Ros sih. Tapi waktu itu mereka sering berantem, sering cekcok, berantem. Akhirnya mereka pisah. Oh, ini udah cerai mereka? Udah cerai sih, udah pisah sih. Tahu saya. Berapa lama sih? Kurang tahu deh. Kurang lebih saya udah ikut Pak Agus ya lumayan lama sih. Setelah pisah saya tetap ikut Pak Agus. Habis itu sama Pak Agus sering tinggal keluar kota, jadi saya keluar. Oh, berarti abis pisah masih sama Pak Agus, Pak? Masih sempat sama mas suami saya. Suaminya Mbak? Iya, Mas Agus Iya. itu suami saya. Coba deh gini Mas, Masnya cek di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Itu rumahnya? Rumahnya di Lenteng Agung. Waktu itu saya sempat Di jalan apa? Di Jalan Mangga. Lenteng Agung di Jalan Mangga? Iya. Itu rumahnya Pak Agus yang baru atau gimana? Yang Terakhir baru Mas sih. kerja, yang terakhir Iya, Mas terakhir kerja. saya kerja di situ sih. Dapat informasi rumah yang baru, rumahnya Pak Agus Mulyana. Kita menuju rumah tersebut. Nah, pas kita ketok pintunya, keluarlah ibu-ibu di situ dari rumah itu. Sepi, rumah sepi. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang ya? Ada orang ya? Misi. Mbak dong yang dibeliin rumah. Enggak Bu, saya nggak pernah merasa dibeliin rumah sama suami saya. Oh, dia ngontrak Ibu. Terus siapa yang dibeliin? Tahu siapa yang dibeliin. Dia bilang mau dijual ini, mau beli rumah yang baru buat Enggak, istrinya. mungkin ibu salah dengar kali ibu ya. Mungkin ibu salah dengar Apa ibu mungkin ya. lihat mungkin istrinya datang ke sini? Ibu ketemu sama istrinya? Belum pernah. Terus Pak Agusnya pindah kemana ibu sekarang? Pindahnya sih kayaknya ini kan ada jalan nih, lurus. Waktu kita dikasih tahu alamat rumah baru, rumahnya Pak Agus Mulyana, kita langsung menuju ke sana. Gue bilang sama Sari, sebenarnya yang diharapkan Sari ini apa ya? Yang diinginkan Sari ini apa?
Kita sudah tahu kan, jelas-jelas kita sudah tahu bahwa Pak Agus Mulyana ini istrinya banyak, dia bohong, dia selingkuh. Gue bilang berkali-kali seperti itu sama Sari. Kalaupun Sari minta break, minta selesai pencarian ini nggak ada masalah. Mbak, kalau akhirnya nanti informasi di sini ternyata Mbak sakit hati lagi. Ya, lebih menyakitkan gitu Mbak, gimana? Lanjutlah kita ke rumah baru punyanya Pak Agus Mulyana. Kita ketok pagarnya, kita panggil-panggil di situ dan ternyata keluar seorang perempuan cantik di situ. Permisi. Permisi Mbak. Ibu. Iya, Ibu ini rumahnya Pak Agus? Iya benar. Bener, Pak Agusnya ada Ibu? Pak Agusnya nggak ada lagi keluar. Maaf, ini dengan siapa ya? Aku dengan Winda. Ada apa ya? Adiknya atau saudaranya? Aku. Emang ada apa ya nanya Pak Agus? Enggak, kita dari Antv, Bu. Iya, jadi Pak Agus ini... Oh iya boleh. Iya, makasih ya. Jadi gini Bu, mohon maaf nanti sebentar ya. Iya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Jadi gini Bu, kita mau bantuin Mbak Sari ini cari suaminya. Karena suaminya udah 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Suaminya. Suaminya? Iya. Pak Agus. Agus siapa ya? Mulyana. Agus Mulyana. Iya, ini fotonya ada. Coba kamu coba saya. Enggak salah nih, ini istrinya. Iya. Ini istrinya. Ini fotonya, ini foto pernikahannya ini. Loh. Kamu istrinya? Iya, Maaf. Siapa nanya kamu? Kamu istri yang berapa? Saya ini, kamu tahu nggak saya ini siapa? Memangnya ibu siapa? Saya ini Winda, istrinya juga. Kamu tahu itu? Istrinya? Saya istrinya. Ini apa-apaan Astagfirullahaladzim. kamera begini ya? Saya nggak mau ya kalau ada kamera-kamera begini ya. Ini ada apa sih sebenarnya Mas? Enggak, dia minta tolong cari suaminya, Ibu. Itu kan hadiah. Saya aja Mbak. Enggak. Ini perempuan. Astagfirullahaladzim. Apa sih Ibu? Maaf, Saya maaf. ini istrinya yang sah, bukan kamu. Ya ini juga istrinya Ibu. Tapi kamu tahu ya, kamu tahu. Selama ini istrinya itu cuma hanya saya, bukannya dia. Bukannya Ini dia. baru 6 bulan, baru 6 bulan. Enggak. Oh jadi selama ini lo yang bikin ngancurin rumah tangga Ibu, gue. Ibu, maaf Dan dulu, Ibu. selama ini Ibu. lo yang ngancurin Ibu, semuanya. sabar dulu, Ibu. Ibu sabar dulu. Selama ini saya Mbak, Mas Agus selama ini. Coba jelasin dulu ada apa ini? Siapa yang ngancurin? Nggak ada yang ngancurin kok. udah berapa tahun kamu sama Mas Agus? 6 bulan baru Bu, ini baru nikah. Saya ini udah lama, udah 5 tahun sama dia. Loh, Gara-gara kamu jadi telantar hidup saya. Telantar hidup saya. Sampai-sampai saya di sini sendirian nyari dia berapa tahun nggak ada ketemu. Ternyata sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu, nggak boleh kayak gitu. Gak usah ikut campur kalian. Ini siapa? sabar Ini dulu. rumah saya ya. Ini Iya, rumah saya. saya tahu. Ini rumah saya. Ibu sabar. Ini rumah saya Iya, ya. saya tahu, Coba iya. harap. Aduh, saya nggak mau tahu. Pokoknya. Iya. Pokoknya. Ibu sabar dulu. Enggak ada. Kita, Ibu belajar. Ibu selama ini duda. Ibu makanya dengerin dulu penjelasannya. Duda gimana Duda? Kamu ya dibohongin. Kamu tuh, tau nggak? Dia itu, kamu tahu nggak? Dia itu laki-laki. Kalau kamu tahu, saya tahu dia punya bini lagi. Yang pertama tuh ada bini yang pertama. Saya memang saya akui saya bini kedua. Tapi kamu nggak tahu kan? Kamu berarti. Ya, Ini Mas Agus tuh bilangnya duda, nggak punya istri. Kalau dia bilang Karena punya kamu istri. bilang kamu tahu. Ibu dengar dulu, dia nggak tahu apa-apa. Sampai Kita saksi, juga nggak tahu Ibu, kenapa sampai misalkan saksi dia nikah punya istri semuanya tuh disetting sama Pak Agus. Semuanya disetting, bohong-bohongan semuanya. Saya nggak tahu. Kita udah ketemu semuanya sama Pak Farid, sama Saya Pak kaget Dodi. loh ini dia punya bini lagi katanya. Kamu tahu nggak dia sekarang nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu di mana dia. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu di mana dia. Kamu mendingan cari aja tempat yang lain sana. Mungkin tempat yang rumah barunya. Sama istrinya juga mungkin ada. Sudah gue bilang, Mbak, jangan dilanjutkan pencarian ini. Percuma yang ada Mbak sakit hati. Mbak merana, Mbak menderita. Semakin kesini pencarian yang ditemukan dalam informasi-informasi yang menyakitkan hati. Apalagi terakhir, ternyata Mas Agus Mulyana ini udah punya istri yang kedua. Dan sekarang dia pindah ke rumah yang baru dengan istri yang baru lagi. Apakah mau dilanjutin, Bang? Selama ini
perempuan lain. Tahu nggak? Dari istri pertamanya, oke mungkin saya. Mau punya bini sampai 100 tahun, sampai 100 kali, 1000 kali, gak bakalan dia punya. Mandul. Mandul. Iya, dia ini cuma mau ketemu, cuma mau minta pertanggungjawaban, cuma mau minta penjelasan aja, nggak harus tanggung jawab kok, nggak. Saya justru nggak mau lagi ngeliat si Mas Agus nih. Juga kamu. Pergi. Sana pergi. Ibu. Iya, kita akan pergi. Kita akan pergi. Kita akan pergi. Udah, Fer. Iya, Ibu, iya. Ibu, kita akan pergi, iya. Iya, Ibu, kita akan pergi. Kamu cari sana ya, di rumah barunya ya, sama istri barunya ya. Bilang sama dia ya, bilang salam dari saya ya. Bilang kamu gak akan punya anak seumur hidup karena dia. Berapapun dia akan menikah, seberapa banyak perempuan yang dia nikahin, Pak Agus Mulyana ini tidak akan bisa punya anak alias mandul. Dan bahkan perempuan ini sumpah loh, menyumpahin yang buruk-buruk tentang Pak Agus Mulyana. Pak Agus Mulyana disumpahin, dimaki-maki di situ, tidak akan pernah dapat keturunan sampai kapanpun. Astagfirullahaladzim. Gue bilang ya. Ya Ibu coba ya. Gue enak liat muka lo. Gue enak liat muka lo. Iya. Udah dong. Ibu ini kan udah keluar. Dia nggak salah apa-apa, Ibu. Dia nggak salah. Dia ini cuma korban, Ibu. Dia ini cuma korban, Ibu. Dia astagfirullahaladzim. Ibu, dia ini cuma korban. Dia nggak tahu apa-apa, Ibu. Istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Udah Ibu cuci. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih. Gue bilang ya. Ya Ibu coba ya. Gue enak liat muka lo. Gue enak liat muka lo. Iya. Udah dong. Ibu ini kan udah Dia keluar. nggak salah apa-apa, Ibu. Dia nggak salah. Dia ini cuma korban, Ibu. Dia ini cuma korban, Ibu. Dia astagfirullahaladzim. Ibu, dia ini cuma korban. Dia nggak tahu apa-apa, Ibu. Istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Udah Ibu cuci. Ibu istighfar. Ibu istighfar. Ibu istighfar, Ibu istighfar. Iya. Ibu, dia cuma minta penjelasan sama suaminya. Tolong kasih tahu, Ibu. Tolong kasih tahu di mana suaminya. Tolong kasih tahu. Ibu bilang rumah barunya di mana? Rumah barunya di mana, Ibu? Cari ke sana tempat barat. Sama istri barunya. Ya, pergi ke sana. Gue mau tahu. Ibu, dia nggak tahu apa-apa. Dia ini cuma korban, sama seperti Ibu. Dia korban. Dia dibohongin, Ibu. Saya tahu sendiri dia dibohongin. Kasihan, Ibu. Ke sana pergi. Udah hopeless di sini klien kita. Sepanjang perjalanan dia cuma bisa nangis. Dia cuma shock di situ, berkaca-kaca. Kan kita udah bilang, Mbak. Saya udah bilang buat apa cari lagi, yang ada akan sakit hati malah. Tapi saya nggak puas kalau belum ketemu suami saya. Saya pengen ketemu sama dia. Dia harus tanggung jawab. Karena di mana-mana istrinya saya yang salah. Saya yang udah ngerebut suami orang. Ya udah. Hari itu juga kita meluncur ke daerah Tebet. Tim coba ngecek ke sana, tim coba tanya alamatnya dan akhirnya sampailah sebuah rumah di situ. Pak, ini udah mau nyampe ini pakainya Tebet Barat nih. Coba maju dikit, Pak. Ini nomor. Pak, Sebentar. ini duduk lo. Nah, coba Pak, maju dulu Pak. Itu mobil suami kamu kan, Man? Itu Mas Agus. Itu suami kamu. Itu Mas Agus. Sebentar, Mbak. Mbak, jangan keluar. Mbak, tunggu dulu. Tunggu dulu, kita lihat dia sama siapa. Kan kita nggak tahu dia sama siapa. Dia mau kemana? Coba lampu pelan-pelan. Lampu gelapin. Ini tuh dia mau kemana?
itu benar suami saya, Nah, Mas. sebentar dulu ya, kita ngeliat dia itu mau kemana dan dia sama siapa. Coba kita ngeliat dulu. Kan Mbak pengen lihat buktinya semuanya. Dia mau pergi. Itu dia mau pergi, ayo kita ikutin. Ayo dong Mas, ayo dong Mas. Kita ikutin, kita ikutin. Pak, ikutin Pak, jangan sampai lepas Pak, Pak. Salib Pak, Pak salib Pak. Aduh kita cepet dong, ayo dong Pak, cepet Pak, jangan sampai kehilangan lagi jejaknya dia Pak. Pak, ya Pak, Ayo nanti dong, cari Pak, tempat yang cepet, Pak. Pak, kalau ada kesempatan langsung potong aja Pak ya. Iya Pak, jangan sampai lepas Pak. Kita harus salib terus. Ayo dong Pak. Dia sama siapa dia? Di mobil sama siapa dia? Enggak, dia cuma turun sendiri. Udah kanan kiri kita kanan dong Pak, Pak, buat dong ikutin Pak. Pak, ikutin dong Pak, cepetan Pak, jangan mana-mana dong Pak. Aduh. Iya. Kita cari momen yang tepat untuk mendekatin mereka. Kita cari tahu dulu siapa saja yang ada di dalam mobil itu. Karena mobilnya gelap, kacanya juga hitam, kita kesusahan untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Nah begitu kita dapat tempat yang enak untuk membalap, disitulah kesempatan kita. Awas Pak, Pak, pelan-pelan Pak, awas Pak. Yuk, ikutin Pak, ikutin lagi. Dia kemana sih? Nggak tahu ini kita. Pokoknya nanti ada peluang langsung pepet aja Pak, Pak. Biar. Makanya kamu nikah sama siapapun, kamu gak pernah punya anak kan? Gue gak ada urusan dengan modal ya. Gue udah punya keluarga gue sendiri. Iya, kamu. Kak, tapi tolong jelasin dong Kak. Jelasin kenapa kamu bohongin aku? Gue udah bilang, lo tidak bisa ngasih gue anak. Keras semuanya, gue gak ada urusan sama lo orang ya. Kamu gak ada. Kalau kamu bukan aku yang Mandul! Kamu! Udah, cukup. Gue gak ada urusan lagi. Gue cerah hari ini juga buat lo. Paham lo? Kamu pikir aku juga mau sama kamu? Aku gak mau sama kamu, gak mau. Aku udah najis, udah muak. Ya udah. Aku gak mau. Jangan pernah kamu urusan dengan gue lagi ya. Jangan pernah urusan dengan gue lagi ya. Buang semuanya! Buang! Buang sama gue! Hah? Lo siaran semuanya! Masuk ke rumahnya! Lo gak keluar, gue akan hancurin lo! Siaran semuanya! Buang! Buang! Buang lo! Buang gue! Ya, ya. Astagfirullahaladzim. Nangis di situ Mbak Sari. Baru dia tahu yang sebenarnya siapa suaminya. Suami yang selama ini dia harapkan, suami yang selama ini dia tunggu kedatangannya di rumah, suami yang selama ini dia puji-puji, tapi ternyata pembohong semuanya.